Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, ini saya akan melanjutkan bagian pertama termodinamika. Di video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang hukum satu termodinamika. Sudah disinggung di video sebelumnya bahwa hukum satu termodinamika ini kaitannya dengan hukum kekekalan energi, seperti hukum kekekalan energi. Nah, di sini bisa kita tuliskan untuk setiap proses jika kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam sebesar delta U sama dengan Q min W. Kalau kita tuliskan, maka Q atau kalor itu sama dengan delta U plus W. Jadi kalau sistemnya dapat kalor, maka akan dia pakai untuk merubah energi dalamnya dan juga digunakan untuk melakukan usaha. Ini kalau mau kita artikan secara kata-kata. Nah, selanjutnya bisa kita gambarkan tanda positif negatifnya. Misalkan ini adalah ini adalah sistem, di dalamnya ini namanya sistem, yang luar ini adalah lingkungan. Maka kalau ada kalor yang masuk ke sistem, kalor dari lingkungan, kalor tuki ya, dari lingkungan ke sistem, maka tandanya positif. Sedangkan kalor yang berasal dari sistem ke lingkungan, ini tandanya negatif. Sedangkan untuk usaha, kalau sistemnya yang melakukan usaha, maka W-nya, kalau lingkungan yang melakukan usaha ke sistem, maka W-nya negatif. Kalau sistem yang melakukan usaha ke lingkungan, maka W-nya positif. Jadi ini nanti persamaan pokoknya tetap Q sama dengan delta U plus W. Tapi tanda dari masing-masing Q dan W ini nanti tergantung pada kejadian yang terjadi. Apakah itu dari sistem atau dari lingkungan. Nah, untuk membahas ini perlu saya ingatkan bahwa energi dalam atau U itu rumusnya N sama dengan U sama dengan N kali Eka rata-rata. Masih ingat N ini apa? Nah, N itu bisa kita gantikan dengan NNA, yaitu bilangan Avogadro. Sedangkan EK-nya rata-rata sendiri bisa kita cari dari 3/2 KT. Sehingga perubahan energi dalam bisa kita tuliskan sebagai U2 dikurangi dengan U1. Kita ingat ya bahwa U yang ini bisa kita tuliskan juga, kembali lagi ke sini, ini bisa kita tuliskan juga 3/2 nRT. Jadi ada banyak persamaan, ada banyak varian yang bisa kita pilih tergantung yang diketahui yang mana. Sehingga di sini sambil lihat yang ini 3/2 nR, karena ini perubahan energi dalam, kaitannya dengan perubahan suhu. Sehingga bisa kita tuliskan delta U itu sama dengan 3/2 nR delta T. Atau bisa juga kita tuliskan 3/2 N KT. Bisa juga kita tuliskan sebagai 3/2 P delta V. Jadi bisa bermacam-macam. Ini delta U. Nah,
Kita memasuki bagian selanjutnya, yaitu hukum satu termodinamika. Ini harus atau berlaku untuk semua proses termodinamika. Kita ingat tadi proses termodinamika ada isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik. Kita tinjau satu-satu ya. Untuk isobarik, kita ingat dulu hukum satu termodinamika tadi, bahwa kalor yang masuk ke sistem itu akan dia pakai untuk menaikkan energi dalam dan melakukan usaha. Ini hukum satu termodinamika. Nah, untuk proses isobarik, maka kalornya, persamaan kalor akan seperti ini. Kita tuliskan dulu persamaan hukum satu termodinamikanya. Nah, delta U-nya berarti bisa kita tuliskan sebagai P delta V. Nah, untuk W-nya pada isobarik tadi kan kita dapatkan P delta V seperti ini. Sehingga kalau dijumlahkan 3/2 ditambah ini 1 berarti sama dengan 5/2 P delta V. Ini adalah kalor pada proses isobarik. Sedangkan pada proses isotermal, kita tuliskan ulang sama caranya, yaitu delta U ditambah W. Nah, kita ingat bahwa isotermal itu adalah yang sama atau tetap adalah T-nya, suhu tetap. Sehingga kalau pada suhu tetap, nilai delta U-nya adalah 0. Saya ingatkan di sini tadi, mana persamaan? Delta U itu bisa rumusnya 3/2 NR delta T ya. Kalau suhunya tetap berarti yang bikin 0 adalah delta T-nya ini. Sehingga di sini 0. Kemudian ini tetap ditambah W. Kita ingat tadi W-nya untuk isotermal itu sama dengan N R T ln V2 per V1. Atau boleh kita tuliskan bahwa kalor pada proses isotermal itu sama dengan W-nya itu sendiri. Nah, ini. Selanjutnya untuk proses isokorik, caranya tetap kita tuliskan dulu persamaan hukum satu termodinamikanya, kemudian delta U-nya tetap. Kita ingat bahwa di isokorik W sama dengan PdV. Isokorik itu V-nya tetap. Kalau P tetap berarti W-nya sama dengan 0. Masukkan sini. Sehingga Q pada proses isokorik itu sama dengan delta U-nya. Bisa sama dengan 3/2 NR delta T. Bisa juga sama dengan 3/2 NK delta T. Selanjutnya adiabatik. Proses adiabatik, kita tetap menuliskan Q sama dengan delta U ditambah W. Kita ingat di proses adiabatik ini tidak ada kalor yang keluar ataupun masuk, sehingga Q-nya sama dengan 0. Kalau Q-nya 0 berarti delta U ditambah W. Bisa juga kita tuliskan W-nya sama dengan min delta U. Bisa kita tuliskan min 3/2 NR delta T. Itu sama dengan min 32 NR T2 min T1. Oke, sekian penjelasan saya tentang hukum satu termodinamika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.